sebuah kampung terpencil, hiduplah seorang pria tua yang dikenal sebagai Abah Karsa. Meski tunanetra, mata batinnya begitu tajam hingga mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Kata-katanya selalu penuh makna, terkadang seperti teka-teki, namun selalu menjadi kenyataan. Banyak orang yang datang meminta bantuannya, dari yang sekedar mencari solusi masalah kehidupan hingga mencari keberuntungan. Di kampung itu, Abah Karsa adalah sosok yang dihormati dan ditakuti karena kemampuannya. Suatu hari, Mang Uca, pemilik warung kecil-kecilan, datang bersama istrinya ke rumah Abah Karsa. Warung mereka yang sangat sering sepi, dan Mang Uca mulai khawatir dengan masa depan usahanya. Mereka mendengar cerita tentang orang-orang yang sukses setelah mendapat petuah dari Abah Karsa, sehingga dengan penuh harap, mereka memutuskan untuk meminta bantuannya. Setibanya di rumah Abah Karsa, mereka disambut dengan ramah, meski suasana rumah itu terasa mistis. "Abah sudah menunggu kalian," kata Abah Karsa tanpa membuka mata. Mang Uca dan istrinya terkejut karena mereka belum sempat berbicara, tapi Abah Karsa sudah tahu. Mang Uca menceritakan kegelisahannya tentang warung kecil yang sepi dan sulit berkembang. Abah Karsa hanya tersenyum tipis. "Kau ingin sukses, tapi ingat, setiap kesuksesan ada harganya." Tanpa ragu, Mang Uca mengangguk. "Apa yang harus aku lakukan, Abah?" Abah Karsa kemudian memberikan selembar kertas tua yang di dalamnya terdapat beberapa doa dan syarat yang harus dilakukan Mang Uca. "Lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dan warungmu akan berkembang pesat. Tapi ingat, jangan pernah bertanya tentang sumber kesuksesanmu," kata Abah Karsa tegas. Mang Uca dan istrinya pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan rasa khawatir. Namun, mereka memutuskan untuk menjalankan semua yang disarankan Abah Karsa. Doa-doa itu dibaca setiap malam, dan Mang Uca mengikuti petunjuk-petunjuk lainnya tanpa bertanya. Ajaibnya, dalam waktu singkat, warung kecil mereka mulai ramai. Setiap barang yang terjual, stoknya seolah-olah bertambah sendiri. Uang yang masuk semakin banyak, dan dalam waktu hanya 1 tahun, warung kecil itu berubah menjadi grosir besar yang sangat ramai. Mang Uca dan istrinya takjub, namun di balik kesuksesan ini, ada perasaan tidak tenang yang menggelayut di hati mereka. Suatu malam, saat Mang Uca tengah menghitung uang di warungnya, ia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Barang dagangannya yang habis terus bertambah dengan cara yang tidak masuk akal. Uangnya selalu berlipat ganda tanpa ia tahu dari mana asalnya. Ada yang tidak beres, pikirnya. Namun, sebelum sempat ia memikirkan lebih jauh, sebuah musibah menimpa keluarganya. Anak bungsunya, yang masih berusia 5 tahun, tiba-tiba kejang dan jatuh sakit. Segala usaha dilakukan untuk menyembuhkannya, namun 1 minggu kemudian, anak itu meninggal dunia. Mang Uca terpuruk. Di saat kesuksesan berada di puncaknya, kebahagiaannya hancur lebur oleh kehilangan yang mendalam. Dalam kesedihan yang tak terukur, ia teringat akan peringatan Abah Karsa setahun yang lalu, setiap kesuksesan ada harganya. Dengan perasaan penuh penyesalan, Mang Uca kembali ke rumah Abah Karsa. Ia ingin tahu, apakah kematian anaknya ada secara hubungannya dengan keberhasilannya. Ketika ia bertanya, Abah Karsa duduk diam sejenak sebelum menjawab dengan tenang, "Apa yang kau minta telah kau dapatkan. Tapi setiap hal di dunia ini harus seimbang. Tidak ada yang datang tanpa ada yang pergi." Mang Uca tak sanggup berkata-kata. Kematian anaknya menjadi pengingat pahit bahwa kesuksesan yang ia raih tidaklah gratis. Ia pulang dengan hati yang hancur, menyadari bahwa terkadang, harga yang harus dibayar untuk mimpi terlalu mahal. Pulang ke rumah dengan hati yang semakin berat. Warung yang kini telah menjadi grosir besar tidak lagi memberikan kebahagiaan seperti dulu. Setiap kali ia menampilkan barang dagangannya yang terus bertambah dengan sendirinya, atau menghitung uang yang tak pernah habis, rasa takut selalu membuat jantungnya berdebar. Kematian anak bungsunya menjadi bayang-bayang yang menghantui hari-harinya. Istrinya, yang juga merasakan kegelisahan yang sama. Satu hari,
Setahun berlalu sejak kematian anak bungsunya, Mang Uca merasa perlu mencari jawaban yang lebih dalam. Ia kembali ke rumah Abah Karsa dengan hati yang penuh penyesalan dan kemarahan. Sesampainya di sana, suasana rumah itu terasa lebih mencekam dari biasanya. "Abah, ada hal yang harus saya tanyakan, kenapa mesti ada tumbal dalam ritual ini?" ucap Mang Uca tegas. Abah Karsa membuka matanya perlahan, seolah menembus kegelapan yang tak terlihat oleh mata biasa. "Kau sudah mendapatkan peringatan, Uca. Tapi kau terlalu fokus pada hasilnya. Ada harga untuk setiap kemewahan yang datang dengan harga yang harus kau bayar." Mang Uca merasa emosinya memuncak. "Tapi Abah, bukankah dulu tidak pernah ada perjanjian tentang tumbal?" Abah Karsa menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku tak pernah berbicara tentang tumbal, Uca. Hidup selalu punya cara menyeimbangkan semuanya. Kau meminta kesuksesan, dan itu datang. Tapi alam semesta selalu meminta kembali sesuatu sebagai sebaliknya. Kau memetik buah dari pohon yang kau tanam, tapi kau tak mau memberi pupuknya." Mang Uca tertegun. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki yang sulit dimengerti. Ia terjebak antara kenyataan dan mimpi yang dipertunjukkan, antara kesuksesan dan kehilangan. "Abah Karsa, Uca, sekarang hanya ada dua pilihan, meneruskan atau melepaskan," kata Abah Karsa dengan nada kesal. Mang Uca bingung, melepaskan atau meneruskan? "Abah Karsa, jika kamu mau melepaskan, berarti kamu akan mengalami kerugian yang sangat besar, sudah kehilangan anakmu, juga kekayaanmu akan hilang." Mang Uca semakin bingung, dan akhirnya pulang tanpa memberi keputusan pada Abah Karsa. Hingga esoknya, tanpa berkata apapun pada istrinya, Mang Uca mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk menutup warung itu, melepaskan semua kemewahan dan kesuksesan yang telah ia dapatkan. Dengan rasa sakit yang tak terelakkan, ia menjual semua barang dagangannya, dan uang hasil penjualan ia sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Mang Uca merasa lega, meski hatinya terasa sakit. Semua itu dibeli oleh nyawa anak bungsunya. Sejak hari itu, Mang Uca menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, meskipun warungnya tak pernah sebesar dulu. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau kesuksesan yang melimpah, melainkan dari kedamaian dalam hati dan cinta untuk keluarga yang tidak bernilai. Tamat.